So everybody, how's going? Gue sekarang lagi OTW ya ke satu rumah, yaitu salah satu kolektor dari mainan nih, toys, diecast, hobbies, model, whatever lah, everything. Dan ini gue diundang karena ada barang yang spesial banget, dan ini cuma ada 2 dan hanya akan keluar di IDE 29-30 Oktober besok nih di IceBSD Hall 10. Kira-kira itemnya apa? So don't miss it guys, just follow the giveaway Diecast Entertain on YouTube channel. Terus kita udah nyampe. Kita lihat rumah siapa ini yang mau gue datengin hari ini ya. Jadi stay tune. Oke, udah nyampe nih. Ini dia rumahnya. Rumah siapa ini kira-kira ya? Nah, itu pasti udah bisa lihat tuh pelangnya tuh. Tomochi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok 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 tok. Aduh. Nah, ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke mas. Siap. Akhirnya nyampe juga. Sore nih ganggu nih om ya. Siap, siap. Ayo, langsung masuk aja. ya. Oke. Jadi kita Agak berantakan dia. Jadi kita masuk dulu. Permisi. Ya, selamat sore semuanya. Di sini sore ya. Mudah-mudahan nonton juga pas lagi sore. Ini balik lagi di channelnya Dieboy Diecast Entertainment. Jadi kita udah masuk di ini, kok dibilang gimana ya, singgasana om ya. Singgasana the best lah sepanjang hidup saya yang pernah saya masukin, karena ada banyak juga ruang-ruang singgasana kolektor yang saya pernah mampir tapi nggak begini. Berantakan. Iya, terlalu rapi om. Oh, ini terlalu rapi. Kalau yang lain tuh terlalu rapi. Oke. Dan barangnya tuh bagus, cuman terlalu rapi jadi kita bisa nebak. Kalau ini kan nggak bisa ketebak gitu ya. Nanti mungkin kita bakal kasih cuplikannya kalau ada kesempatan room tour nanti nih. Oke, jadi sesuai dengan janji gue tadi di jalan, ini ada item yang memang bakalan keluar hanya di IDE besok nih. IDE 29 sampai 30 Oktober di IceBSD Hall 10. Dan ini barangnya udah rilis duluan untuk kita teaser nih di sini ya, sebelum nanti di IDE. Jadi kalau buat kalian yang penasaran, di Diecast itu ya om ya, sebenarnya nggak cuma real car doang ya. Betul. Namanya toys itu masih ada fun-nya. Kita masih fun dengan bentuk mobil-mobilan yang lucu-lucu. Nah om, boleh kasih bocoran nggak apa om kira-kira nih yang mau kita bahas yang lucu-lucu om? Salah satu variannya om. Ya mungkin yang sesuai tadi sebelum kita mulai tadi Om Boyo sempat bertanya ya, mungkin yang kita mau bahas itu sesuatu yang nggak umum lah, dalam pengertian ini kan ada Monster Jam, ada Monster Truck, jadi kurang lebih sesuatu yang ban-ban gede gitu loh. Nah, ini ban gede hanya ada di 2 versi ya, Monster Jam sama Monster Truck. Nah, kita dari yang terkecil dulu nih om. Ya. Ini ada yang size-nya segede kutu. Kecil banget. Dan ini dusnya ada tuh om, kayak mas, cuma segini. Ini kecil banget. Truck. Ini jatuhnya Monster Truck dan ini dari Hot Wheels. Nah, ini masih ada om ya? Masih banyak ya? di toko-toko, masih banyak dan harganya relatif lebih inilah terjangkau lah. Lebih terjangkau ya? Terjangkau. Kisarannya berapa om? Harga retailnya itu harusnya kalau nggak salah 29 ya, tapi kadang-kadang kalau di online malah bisa setengah harga itu. Oh iya? Ya, di marketplace. Karena ini kan belinya harusnya blind box, jadi kita nggak tahu isinya apa, tapi yang biasanya jadi inceran itu adalah bone shaker sama dairy delivery, setahu saya sih. Selebihnya sih tergantung selera, kan di sini ada gambar-gambar mobilan yang akan. Iya, di sini ada beberapa ini ya. Opsinya. Variannya lah gitu ya. Ya. Kira-kira. Tapi ini lucu banget tuh, ini kecil banget. Terus buat anak-anak kecil tuh kayak. Dan dia juga ada ininya, gitu. Ada launchernya, dia begitu, dia ada kayak sodokan, kita masukin, lepas di meja, ceklek dia terbang, jalan sendiri. Dia masih ada launchernya terpisah? Dalam boxnya. Oh, dalam boxnya ada? Iya, cuma saya nggak tahu, saya punya. Oke. Saya taruh di mana. Nanti kita beli yang baru ya, karena ini masih ada nih, kita beli yang baru ntar. Banyak kok di toko. Nah om, ini kalau bisa ditebak, ini skalanya berapa ya om? Kalau perkiraan saya ini skalanya sekitar 144 ya? Enggak, 187, 190 ini. Oh iya? Ya. Kecil banget ya.
Karena perbandingannya 187 itu adalah Hah? mobil-mobil yang skala seperti ini ya, saya ambilin ya. Boleh. Nah, Audi zaman ini kan dulu kurang nih. lebih edisinya 187. Kalau kita perbandingkan ya kurang lebih hampir sama lah ya. Beda-beda dikit, mungkin ini lebih kecil. Ha-ha. Jadi mungkin bisa 190 atau bahkan 100 mungkin ya. Karena aslinya kan ini harusnya gede banget mobilnya nih. Iya, Iya kan? Iya. Nah, ini dari yang paling kecil nih. betul. Dari yang paling kecil. Sementara ya, nggak tahu kalau tiba-tiba nyelip ada yang lebih kecil lagi nih di sini. Oke, berikutnya ini tadi yang pertama. Ada lagi di sini dari Hot Wheels yang Speed Demon. Dan ini Monster Jam. Om, boleh cerita dikit nggak? Ini Monster Jam dulu zamannya Hot Wheels tuh gimana, Om? Sekarang kan udah beda nih. Ya, jadi dulu waktu saya nggak tahu awalnya, tapi yang jelas era Monster Jam itu kan dia bermula itu kalau nggak salah era 80s atau 90s lah. Pertama kali Monster Jam itu ada sirkus ya. Kalau saya bilang itu lah kayak sirkus lah karena mereka Iya, benar. entertainment show lah, bukan ada kompetisi di sana ya, tapi lebih menunjukkan bahwa itu suatu entertainment mobil-mobil yang melindas mobil-mobil yang lain Iya. awalnya. Nah, waktu ini masih dipegang oleh Hot Wheels, memang dia mengeluarkan mobil-mobil yang real car-nya ada. Jadi mobil-mobil yang pada saat itu mungkin waktu era Monster Jam ini tahun berapa ya? Ini sekitar tahun 2008. Kalau lihat ini 2006 ya. Ya mungkin era tersebut memang sudah ada mobil-mobil seperti ini. Kita lihat nih, kan seri yang lainnya ada Grave Digger, kemudian ini ada Gun Stealer. Jadi memang ini mobil aslinya ada waktu masih dipegang oleh Hot Wheels ya, Monster Jam-nya. Nah, ini ngomong-ngomong, ini 2006 single pack. Ini 2007 udah two pack, Ada twin pack-nya ya. twin pack. Ya, Sama-sama ini masih Monster Jam yang dipegang Hot Wheels. Nah, kalau yang sekarang itu Monster Jam-nya udah bukan Hot Wheels nih, Om. betul. Nih, Monster Jam itu udah sampai ini, dipegang Om. oleh Tuh. yang namanya oleh Spin Master. Nah, udah beda nih. Logo sih kurang lebih sama, Om ya. Cuman kayak Logonya font sama, beda. pasti sama. Warna Logo, beda font sama. ya. Karena memang kan lisensi production-nya yang dipegang oleh Spin Master. Jadi kayak gini nih. Ini kan logonya tetap solid ya. Ini ada kontainernya, lo Kontainer. bayangin. Jadi memang ini ada playset, jadi bisa dibuka playset seperti ini. Oh, oke. Ini case aslinya nih Ya, ya. ini case aslinya playset daripada apa? Daripada Coba saya tahu. Sorry. Monster Jam. Jadi memang ini basicnya mainan anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Tapi boleh lah buat orang-orang dewasa seperti Iya. kita yang menikmati hobi ini sebagai Sah-sah sesuatu aja sah-sah aja sih. sih. Iya. Walaupun ini aslinya entertainment buat anak-anak. Oke. Tapi ini unik loh. Maksudnya ini jadi ada wahananya kan. Ada wahananya. Jadi tinggal dibuka aja nih. Jadi semuanya bisa dibuka nih, cuman mungkin Agak seret gitu. Oke, nah seperti Nah, ini. tuh. Persis ini kayak di gambarnya kayak gini. Persis seperti yang ada di gambar. Kemudian Terus ini mobilnya nih, mobil yang kelindes-lindesnya gitu ya. oke. Nah, ini dia memang Heeh. oke. Dan juga di sini sebenarnya ada kameranya. Oh iya, ada kameranya. Ada kameranya. Jadi kayak ada nih. Oh, oke. Jadi memang untuk show time-nya buat daripada Monster Jam di negaranya ya. Ini kalau saya lihat produksi tahun 2019 ya. Baru ini. Masih baru ya. Baru. Nah, kalau buat anak-anak iya ini dimainin. Tapi kalau jatuhnya udah kolektor, dipajang nih. Dipajang yang kayak gini-gini tuh catchy banget nih. Jadi kayak kalau inget mainan zaman dulu tuh Om, yang vintage itu kan memang yang nggak umum tapi bisa jadi kayak properti pajangannya gitu. Betul. Om. Bukan dimainin gitu. Dan itu buat itulah kurang lebih kayak meracuni orang Benar. yang melihat. Nah, terus dari Hot Wheels, ini udah mulai ke yang skala agak gede nih Om. Nah, ini sekarang keluar nih. Ini kalau nggak salah baru-baru nih. Ya, ini edisi 2008. Ini yang ini sebenarnya agak apa ya? Ada sedikit misteri buat saya karena memang ini kan edisinya Hot Wheels Delivery. Nah, waktu terakhir event di ICE ada teman-teman yang udah mengatakan mereka udah mendapatkan ini di tahun 2019. Oh gitu. Oke. Sedangkan saya baru mendapatkan ini di tahun 2021.
Oh gitu, udah rilis duluan berarti. Berarti ada rilis duluan. Cuman saya belum pernah ngelihat yang teman miliki karena harus kita lihat dari bawahnya bisa kelihatan nih ada tahunnya. Ini kan tahunnya 2020 nih. Saya dapatnya 2021, masih make sense. Tapi waktu event IDE yang terakhir di ICE, kata teman-teman saya kayak Om Sena yang pernah cerita, dia udah dapat ini. Berarti 2017 ya? 2019. Oh, 19. Oh iya, sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi. Oh iya, oke. Ini kalau nggak salah masuk di retail juga tahun lalu deh. Ya. 2020-an. Dan harganya cukup melejit sekarang. Dulu waktu pertama saya beli masih level 200 kan, sekarang udah hampir 400-an. Iya, 400-500-an. Ya, karena memang secara bentuk gede banget gitu loh. Gede banget. Jadi puas lah kalau untuk memiliki yang seri ini ya. Jadi kalau mata kolektor ya Om ya. Kalau punya ruangan kayak begini, lu majang satu yang gede itu kayak pembuktian juga. Kece banget gitu. Nggak mesti yang 4 mulu. Dan seri dari delivery ini cukup banyak variannya untuk skala 164 yang skala Hot Wheel reguler biasa. Dan untuk edisi gedenya kalau nggak salah dia udah keluar 4 macam ya. Ada beberapa di atas tuh. Ada yang... Oh iya tuh ada tuh. Yang bannya putih juga ada. Yang ban putih ada, ini yang sama. Karena yang untuk ini, saya sempat beli beberapa ya. Memang karena memang saya suka mobilnya. Karena bidangnya gede. Yeah. Kalau maupun kita misalkan nanti mau kita custom, enak banget tuh. Enak banget. Ya. Jadi nggak mulu drag bus Om? Nggak mulu drag bus. Iya kan? Kayak tadi Astrovan juga bisa sebenarnya. Tapi Astrovan nggak ada yang gede masalahnya. Betul. Gitu. So far sih sejauh ini tuh yang emang umum banget di custom tuh kan drag bus. Tapi sebenarnya ada DD dari delivery, terus ada Astrovan juga. Terus ada juga Chevy panel biasanya. Chevy panel. Ya. Tapi yang mainstream banget tuh dua ini nih. Ya, Chevy panel dan drag bus. Ya, karena bidang areanya tuh bidang clean-nya tuh banyak lebar sekali. Jadi enak buat para customizer untuk berimprovisasi di mainan. Nah, ini kalau dilihat ada satu lagi. Nah, ini nih. Ini agak jadul nih, tapi ini udah local market ya. Ini dulu dapatnya masih di Matahari, masih ada levelnya, masih harganya 49.000 kalau nggak salah. 54.900. Ya, ini tahunnya kita lihat dulu harga segitu tahun 91. 91. Matahari masih begini logonya merah hijau. Nah, sekarang kan kata Om Samsudin siapa? Itu yang Samsuri Jamaluddin ya, Masal. Kan logo Mataharinya udah berubah tuh. Udah berubah. Ini masih yang logo lama nih. Ini sebenarnya adalah plesetan daripada Monster Jam. Karena memang seingat saya Micro Machine ini tidak dapat license untuk membuat produk-produk daripada Monster Jam. Jadi makanya mereka bikin tema sendiri gitu loh. Tapi ini yang unik ya? Ya, walaupun mereka udah bilang di sini Monster Truck. Nah, tuh Monster Truck. Nah. Tapi bannya karet Om. Ya, betul. Bannya karet. Gila loh, kecil-kecil nih bannya karet loh. Kalau yang tadi kan ini dia bannya plastik nih. Bannya plastik ya. Maksudnya sorry to say, balik lagi vintage are the king gitu maksudnya. Dan packagingnya udah menguning nih. Iya, udah menguning sih. Nah, untuk Micro Machine sendiri ada satu masa di era 90-an. Micro Machine ini buatan Indonesia. Oh iya, kalau ini masih China. Ini masih China ya, benar. Terus di sini tuh ada ini. Logonya Galop. Iya, Galop betul. Sampai sekarang pun masih punya Galop. Tapi ini collectible item banget sih. Detail bannya ini nggak didapetin di Monster Jam lain nih masalahnya nih yang ini nih. Ala-ala ban-ban duri gitu ya. Kebanyakan dia bannya kayak ban-ban ban radial gitu kali ya. Sama tahu gitu. Nah, ini unik. Jadi nggak semuanya punya. Nah, terus nih, Om, kita masuk. Ini ada lagi dari Hot Wheel nih. Ini masih Hot Wheel, Om ya? Masih Hot Wheel. Monster Jam. Ini Team Flag. Mobilnya Avenger, tapi kalau dilihat-lihat ini kayak Chevy. Ini di 2016. 2016 dia masih Monster Jam. Kayaknya masih kerjasama gitu, Om. Ya, ini loose-nya. Nah, ini ada loose-nya nih. Tuh, kayak Mas punya. Tuh, ada benderanya lagi belakangnya. Dan benderanya bisa copot ini. Bisa dicopot ya? Ya. Oh iya benar, detachable benar. Kalau pendapat saya Om, packagingnya bagusan Monster Jam. Zaman Monster Jam maksudnya. Maksud zamannya Hot Wheel. Hot Wheel dengan Monster Jam. Oh iya. Ya selera lah. Mungkin departemen desain produknya
company itu berbeda, beda selera, mungkin beda Benar. generasi. Mungkin selera masih selera gini, mungkin selera anak-anak sekarang lebih beda lagi kan. Kalau sekarang tuh dia lebih grafis sih, lebih Iya, lebih colorful kayak kayak gitu. Yang sekarang begini nih, kurang lebih. Benar. Ini kayak gini nih. Ini sekarang nih, tapi ini udah Spin Master ya. Ya. Nah, jadi ada dua Om ya. Ya. Ada yang Hot Wheels, ada yang Spin Master. Ya. Kalau Spin Master itu dia setelah lepas dari Hot Wheels benar-benar declare nih Spin Master gitu ya. Betul. Dan hanya rilis mobil-mobil yang ada di reelnya Monster Jam. Dari setiap entertainmentnya Monster Jam, mereka bikin mobil-mobilannya. Sedangkan yang Monster Truck-nya Hot Wheels, dia bikin mobil-mobil yang dirilis oleh Hot Wheels sendiri. Seperti kayak ini Chevy, Daily Delivery, Bone Shaker. Keren banget sih. Satu lagi nih yang barang unik. Sisa 3 item. Ini yang unik banget nih. Berhala ini udah. Ini reasonable nih. Kenapa dia diakrilikin dari Koval ya? Boleh jelasin nggak Om? Kira-kira. Oke. Nah, untuk untuk case-nya Koval pun saya minta special edition ke Om Koval karena memang tinggi cutnya itu lebih beda dibandingkan cut. Ini kan kurang lebih Ini cutnya cut sama ini. yang Nah, jadi bedanya sedikit deh. oh iya lebih tinggi ya. Lebih tinggi kurang lebih 1 cm sama lebarnya kalau nggak salah sama beda sama. Oh iya. Jadi waktu itu sebelum saya pesan ke Om Koval, saya memang special request untuk size-nya karena mengingat edisi ini memang sebenarnya edisi udah keluar di edisi reguler. Nah, yang kebetulan saya miliki ini adalah edisi FEP yaitu Final Engineering Project. Jadi sebelum produk itu dipasarkan dalam bentuk seperti ini, dia harus memiliki seperti ini. Jadi di mobilnya itu ada nomor serinya. Oke. Dan ini kebetulan saya dapatnya memang dari luar, saya belinya official di eBay. Jadi untuk harga ya lumayan lah kalau dibandingkan edisi-edisi Monster Jam yang lainnya gitu. Tapi ya kembali itu masalah selera. Jadi Selera betul. ada yang bilang ini kayak mobil prototype, tapi prototype packaging gitu, sampai ke packaging. Jadi sebelum approval untuk final, oke, kita setuju produknya seperti ini. Ya. Jadi ini kurang lebih inilah. Kayak ini sih udah final banget sebelum udah rilis final, sih. sebelum sebetulnya. rilis. Jadi. Dan buat teman-teman tahu ya, nih ngabers-ngabers mungkin banyak yang nggak tahu. Kalau mobil FEP kayak gini, ini jarang yang kondisinya udah seal packaging nih. Betul. Untuk didapat di publik ya maksudnya. Rata-rata kan masih loose ya Om. Masih loose. Tapi kalau yang udah packaging itu biasanya kalau ada convention barang-barang seperti ini suka dilelang di auction. Jadi buat charity, keperluan charity. Nah itu sama juga yang akan kita bahasin juga nih yang buat charity juga. Ini. Masalahnya ini barang nggak banyak yang punya bro. Betul. Kalau konon kabarnya ya, yang bentuk seperti ini yang bisa diselamatkan pastinya kurang dari 10 sepengetahuan saya. Nggak nyampe 10? Nggak nyampe 10. Karena biasanya yang namanya FEP itu ada 150 pieces. Oke. Nah, 90% itu dimusnahkan. Oh gitu? Betul, dimusnahkan. Dengan alasan? Dengan alasan memang bukan buat dijual. Oh, I see. Tetapi mungkin yang 10% itu disimpan ya buat charity, buat kayak memorabilianya lah. Memorabilia. Benar-benar. Kalau kita bicara error itu sudah rare, ini lebih rare lagi. Ini lebih rare. Kalau menurut saya, tapi kembali kepada selera teman-teman juga memandang sesuatu sebagai apa gitu loh. Kalau pendapat saya, kalau kita bicara rare, kemarin kan ada pertanyaan, Om, sebenarnya kategori kolektor itu seperti apa sih? Saya jelaskan masalah kolektor. Kolektor itu bukan berarti orang punya duit dan dianggap sultan semuanya punya. Betul. Tapi kalau dia literasi produk, terus produk knowledge-nya juga rendah, hanya cuma bisa beli-beli doang, dia nggak bisa cerita sejarah, kadar kolektornya belum 100%. Gitu loh. Dan maksudnya kalau masih terklasifikasi, gue belum bisa bilang itu kolektor yang emang udah kita sembah lah ibaratnya gitu Om ya. Jadi kalau memandang barang rare itu tidak hanya barang gorengan ya Om ya. Maksudnya apapun yang orang nggak punya, gue punya. Tidak tersegmented gitu. Ya. Nah ini menurut saya pribadi lebih susah nyari daripada yang betul. Saya ada di pasaran. Ini saya dapat di eBay ya. Saya menemukan di eBay itu butuh waktu beberapa tahun baru bisa menemukan ini. Karena memang biasanya yang menjual ini pun sangat langka. Pasti ada koneksi dengan ordang. Orang dalam. Orang dalam, ordal. Ordal. Jadi orang dalam lah paling enggak. Nah biasanya orang-orang dalam ini kan
Oke. Ujung-ujungnya bosen, BU ya udah dijual. Sama seperti ada kolektor besar Amerika yang sangat terkenal lah. Saya nggak mention di sini. Dia bikin buku segala macam. Ada satu masa semua koleksi dia dijual di eBay. Oh iya. Sampai dibikin sertifikat mention bahwa ini benar-benar barang X dia dan harganya lumayan. Oh, jadi ini private authenticity ya. Jatuhnya. Betul. Oke. Jadi dia juga merilis dengan memberikan sertifikat setiap barang yang dia jual. Tadi kan kita ngebahas item FEP nih. Dan ini umurnya udah dari 2009, 13 tahun bro sampai sekarang. Sekarang kita bahas lagi item yang soon akan menjadi goib nih. Nah, ini adalah item Toy Fair. Yang ini 2022, Yang ini 2021. Nah, Om Kemas mungkin bisa cerita nih Om, kenapa barang bisa mendarat di sini? Oke. Jadi memang ini pihak distributor daripada Monster Jam Indonesia ataupun Speedmaster, mereka memberikan 2 pasang. Ini satu pasang, nggak satu pasang ya. Pasang ini ya. Ada 2 pasang item ini yang akan sebagai satu pasang kalau nggak salah ya, itu diberikan kepada penyelenggara Indonesia Diecast Expo 29-30 Oktober ini di ISBSD. Jadi harusnya nih tayang sebelum ini nih, sebelum IDE dong harusnya, biar hangat gitu. Biar panas ya. Ya. Jadi untuk pembelian tertentu, yang pertama tadi dikasih ke Ini 2 pasang ya? 2 pasang. Satu pasang itu dikasih kepada penyelenggara untuk sebagai lelang amal. Oke, charity. Charity. Oke. Jadi nanti itu tergantung. Cuman teknisnya gimana saya kurang tahu. Harus tanya kepada pihak IDE-nya. Nah, cuman yang pasang berikutnya ini diberikan kepada teman-teman yang belanja di booth. Jadi nanti Monster Jam itu punya booth sendiri. Oh, dia ada booth-nya? Booth sendiri. Oke, Jadi terpisah dari brand-brand lain dan juga dari toko-toko lain. Jadi memang mereka standalone gitu. sendiri Monster Jam. Kemudian setiap pembelanjaan kalau nggak salah mungkin 3,5 atau 500 nanti tukar kuponnya diundi untuk mendapatkan salah satu dari ini. Oh, oke. Nah, ini edisinya sebenarnya hanya 1000 pieces dan dirilis untuk New York Toy Fair 2021 dan 2022. Oke. Nah, New York Toy Fair yang ada di New York itu sebenarnya adalah bukan Toy Fair yang sepertinya kita mainan toko bazar mainan ataupun pameran mainan seperti biasa. Mereka lebih cenderung untuk Toy Fair itu adalah misal Toy Fair tahun 2022, artinya itu mereka memajang produk-produk yang akan keluar di tahun 2022. Jadi saat ini baru selesai berlangsung itu New York Toy Fair tahun 2023. Berarti kayak barang-barang yang unreleased ya? Unreleased dan akan rilis. Jadi mereka menunjukkan barang-barang yang akan rilis pameran tersebut. Dan ini sebagai giveaway-nya buat gitu. Buat pengunjung ataupun tamu-tamu yang diundang oleh pihak Speedmaster ataupun pihak Monster Jam. Jadi memang ini barang-barang ya bisa dikatakan barang goib lah, barang yang you can buy secara umum dan juga secara packaging nggak ada kan reguler seperti ini. Nggak ada. Ini kalau kita lihat di atasnya aja udah emboss Monster Jam. Oke. Nah cuman menariknya, Om ambil box itu. Yang mana ini? Yang bawah, belakang Om tuh. Oh, yang bawah, sorry. Yang mirip kotak gini. Ini ya? Ya. Oke. Nah menariknya boxnya ini sepintas kalau Om bermain Tomica dia persis kayak gini nih, kan edisinya edisi Tomica nih. Ini Tomica. Ya, mirip-mirip kan ya, maksudnya style packaging sama. Mirip-mirip sih. Ya, jadi memang stylenya mirip lah. Tapi juga dia ada Monster Jam-nya. Ini lebih eksklusif karena ini diamond cutted nih. Diamond cutted, kemudian ini embossnya, logonya emboss, kemudian base-nya juga. Base-nya juga, dan juga dia pastinya special livery dan juga special color. Nah, saya baru dapat info juga dari Om Boy, ternyata ini pernah keluar di edisi Monster Jam-nya Hot Wheels, tapi sebagai mobil RLC. RLC-nya. Dan harganya juga goib katanya sekarang. Harganya udah nggak naker. Ada kayaknya yang punya di Indo. Banyak. Tapi nggak dijual. Saya nyari udah 2 tahun tuh. Ya karena kalau nggak salah yang RLC-nya cuma limited 3.500. Iya, Nah betul. ini 1.000. Itu dibilang Kak. Cuma dia bedanya, terutama ini yang Gravedigger ya, dia velgnya dia chrome. Itu bedanya. Ya tetap harus ada beda sih kalau menurut saya. Sama bedanya lagi, yang RLC itu kita bisa beli karena memang jadi member RLC kita bisa beli. Bisa beli. Nah, kalau ini kita nggak bisa beli Nggak secara bisa beli. teorinya karena memang ini giveaway ataupun orang bilang tuh goodie bag-nya, bootnya daripada Speedmaster ataupun Monster Jam pada saat New York Toy Fair.
Dan tau nggak yang bikin lebih susah lagi apa? Apa? Proud to be Indonesian. Ya, karena di sini ada hologramnya Indonesia Diecast Expo. Ya, ini yang lebih susah lagi. Dari 1000 hanya 4 berarti ya yang punya hologram ini. Ya, Di karena dunia. memang ada tulisannya sih limited edition of Nah. 1000. Jadi hanya 4 di dunia yang punya hologram IDE. Nah tuh, lu bayangin tuh rare-nya udah kayak Jadi manfaatkan kesempatan untuk ke IDE ya. apa. Nah, Mudah-mudahan kalau buat yang beruntung. ini nggak ada kata-kata terlampir lagi Om kode Ya. saya Om. Ya, karena kebetulan Om Boy juga kan penggemar pickup katanya. Pickup American Truck tuh udah nggak ada Kayak obat. gini nih. Nah ini juga kalau tahu Matchbox jadul nih. Ya. Luar Ini biasa. kalau di Matchbox kan tulis 165 di sini, sedangkan ini dibilang 164 skalanya. Jadi bedanya juga cukup Ya, lumayan ya. lumayan jauh sih, betul nih. Jadi kalau- soal skala tuh kadang-kadang tergantung pabriknya. Betul. Dia mengejar kemana? Ke packagingnya, ke blisternya, ke boxnya. Sama ini juga sih yang saya tahu skala itu tergantung license juga sih Om. Bagaimana pembayaran license-nya gitu. Ya. Itu sempat saya bahas juga di live 2 hari lalu masalah skala itu. Dan ternyata teman-teman banyak teredukasi dengan masalah license itu Ya. setelah saya jelasin. Oke, kalau begitu. So jadi jangan lupa ya, sisihin waktunya, sisihin uangnya dan keberuntungannya. Jangan dihabisin dulu jatah keberuntungan kalian. Dan juga jangan lupa Om Boy juga buka booth di Indonesia Diecast Expo. Di sebelah panggung kalau nggak salah ya. Di sebelah panggung sama sebelah eBay. Oke. Oh, ada eBay juga ya. Ada di sebelah saya persis tuh. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa nanti mampir ke booth saya, toko di mana dan Game Boy Diecast and Team. Dan jangan lupa ini barang akan hadir di IDE. Pokoknya belanja di boothnya Master Jam ya. Monster Jam. Berkesempatan menangin undian nih. Cuma 4 di dunia yang hologramnya IDE. Betul. Nah, kalau Luar itu biasa. confirm. Jadi ini harusnya tayang sebelum IDE nih. Ya, Video mungkin ini. teman-teman bisa bilang wah hologram, tapi ya you can make the hologram. Tapi what's the point? Maksudnya kalau memang lu bikin sendiri sama aja lu beli trofi juara apa ternyata lu nggak juara gitu. Iya. Tapi nggak kalau ini kan ada. istilahnya official Betul. dirilis Monster Jam oleh pihak Monster Jam untuk Indonesia Diecast Betul. Expo Dan valid ya Om ya. dan valid. Valid. Mudah-mudahan saya bisa dapat nih. Mudah-mudahan saya bisa dapat. Oke, jadi buat teman-teman itu tadi kita udah banyak banget deh, udah panjang deh, banyak dan panjang jadi banjang tadi ngomong-ngomongin. Kita udah ngebahas tentang sejarahnya Monster Jam dan Monster Truck di Indo yang sekarang udah kepecah dari Hot Wheels sama Spin Master. Mereka udah berdiri sendiri. Dan ini menurut gue satu terobosan yang luar biasa dari Spin Master. Jadi kayak epic comeback-nya Spin Master di event diecast terbesar di Indo nih. Ngomong-ngomong yang akan hadir besok. Indonesian Diecast Expo. Jadi kayak apa kira-kira? Ini baru barangnya keluar aja udah heboh banget nih kelihatannya nih. Gimana kira-kira gimmick di acaranya Om? Ya, Saya nggak mudah-mudahan kebayang. lah. Dan juga ada beberapa, saya ada bocoran dari pihak Monster Jam Indonesia bahwa mereka memang ada certain item yang memang hanya dirilis di Indonesia Diecast Expo. Jadi ada memang Oh gitu. edisi eksklusif yang mereka jual hanya di event itu. Oke. Valid infonya nih. Ini valid nih. Jadi kalau penasaran langsung datang. Mudah-mudahan video ini akan rilis sebelum IDE, jadi kalian udah dapet teaser duluan ya. Dan untuk barang ini kita official udah minta izin untuk kita review dan bisa kita kasih lihat ke teman-teman semua. Jadi kalian ada alasan untuk datang ke IDE. Nah, itu jadi cerita kita pada sore hari ini ya Om ya. Ya. Thank you banget Om Kemas. Sama-sama. Nanti kita bahas barang-barang lain lagi ya Om. Siap, welcome. Anybody welcome. Sampai ketemu di video berikutnya dan ketemu di Indonesia Diecast Expo 9. Jadi gue pamit, Om Kemas juga udah pamit. See you. See you. Stay Bye. healthy. Bye. Diecast for fun, jangan jadi beban. Everything toys for fun world. Oke. Tos dulu lah, closing.